Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Najwa Atfatiani dengan NIM 2411523003. Izinkan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting dan VLSM beserta contoh soalnya nanti. Baik, apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik membagi satu network IP yang besar menjadi beberapa network IP yang lebih kecil. Subnetting itu bertujuan untuk yang pertama yaitu bisa menghemat alamat IP. Yang kedua yaitu memisahkan segmen jaringan. Yang ketiga mengurangi broadcast domain sehingga lebih efisien. Lanjut mengenai VLSM. Apa itu VLSM? VLSM atau bisa disebut dengan Variable Length Subnet Mask, yaitu metode subnetting di mana subnet mask yang berbeda-beda digunakan untuk subnet yang berbeda. Masalah yang dapat diatasi oleh VLSM yaitu pemborosan alamat IP yang terjadi pada subnetting klasik. Baik, saya akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan memiliki satu blok IP 192.168.10.24. Jadi mereka perlu membagikannya untuk dua bagian, yaitu yang pertama ruang server sebanyak 50 host, kantor utama 25 host. Sebelum menjawab soal, kita perlu mengetahui langkah-langkahnya. Saya akan memulai dari langkah-langkah yang pertama. Yang pertama yaitu kita dapat mengurutkan dari jumlah host yang lebih tinggi ke yang rendah. Dapat kita ketahui dari soal sebelumnya. Di sini saya menginisialisasikan bahwa ruang server itu saya inisialisasikan A dan kantor utama itu B. Jadi urutan subnet jumlah host yang lebih tinggi yaitu yang A atau ruang server tadi yang sebanyak 50 host, lalu yang B yaitu kantor utama. Setelah kita mengurutkan ini, lanjut ke step kedua yaitu mengalokasikan untuk ruang server 50 host. Di bagian langkah-langkah ini kita dapat menuliskan atau menjawab dari 4 bagian ini, yaitu kebutuhan real, blok 2 n terdekat, ukuran blok, dan CIDR atau prefix. Di bagian sini, dalam kebutuhan real, itu dapat dicari dengan host yang kita punya yaitu 50 host, lalu ditambah dengan satu network address, dan ditambah dengan satu broadcast address. Satu network address dan satu broadcast address itu memang sudah ketentuannya. Jadi dapat dijumlahkan dengan hasil 52 IP. Lanjut bagian blok 2 n-nya. Di sini saya membuat 2 × 6, yang mana hasilnya itu 64.
Kenapa saya bikin 2/6? Karena blok itu harus lebih besar dari IP-nya. Karena di sini 52 IP-nya, jika saya tulis 2/5 di mana itu tuh hasilnya 32, maka itu tuh tidak cukup. Jadi di sini kita menuliskan 2/6 yang hasilnya 64 atau melebihi dari 52 IP, maka itu sudah dihitung cukup. Jadi ukuran bloknya itu sama dengan 64 IP. Untuk bagian CIDR atau prefixnya itu dapat kita hitung 32 dikurang 6 sama dengan 26 bits. Di mana kita bisa mendapatkan 32? 32 itu memang sudah ketentuannya. Lalu dikurang 6, 6 itu kita dapatkan dari pangkat N yang sebelumnya. 2/6. Pangkatnya kan 6, jadi kita kurangkan dengan 6. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu alokasi untuk Langkah yang ketiga yaitu alokasi 192.168.10.026. Di sini kita akan mencari network address, rank host, broadcast address, lalu subnet mask, dan nanti akan menemukan hasil dari network sisanya. Yang pertama, network address itu memang sudah ketentuannya yang 192.168.10.0 ini memang sudah ada dalam soal tadi. Lalu garing 26-nya ini kita dapatkan dari mengalokasikan step yang kedua tadi, ini dari CIDR nih, 26. Jadi kita bikin di sini network address-nya 192.168.10.026. Untuk rank host-nya yaitu 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Di rank host ini sendiri dapat dicari dari hasilnya dapat dicari dari network address ditambah 1 sampai dengan broadcast address dikurang 1. Jadi di sini kita mempunyai network address-nya yaitu yang tadi 192.168.10.0 ditambah 1 itu menjadi 192.168.10.1. Untuk sampai dengannya itu kan 192.168.10.62. Kenapa 62? 62 itu kita dapatkan di bagian broadcast address. Di bagian broadcast address ini itu yaitu 192.168.10.63 itu pun didapatkan dari network address ditambah blok IP dikurang 1. Network address sendiri kan yaitu 192.168.10.0. Blok IP-nya yaitu di mana blok IP-nya itu yaitu 64 dikurang 1, jadi didapatkan broadcast address itu 192.168.10.63. 63 itu didapatkan dari 64 kurang 1. Jadi yang di bagian rank host-nya tadi broadcast sampai dengan broadcast address dikurang 1 yaitu
yang 63-nya ini nih dikurang dengan 1 yaitu 62, jadinya sampai dengan 192.168.10.62. Maka dapat kita simpulkan subnet masknya itu 255.255.255.192. Maka network sisanya 192.168.10.64 atau broadcast address ditambah 1. Lanjut tahap keempat, yaitu kita mengalokasikan untuk kantor utama 25 host. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Di bagian ini kebutuhan realnya yaitu 25 host ditambah 1 network address ditambah 1 broadcast address, maka jumlahnya 27 IP, dan blok 2 pangkat N-nya yaitu 2 pangkat 5, yang hasilnya 32, maka dapat dinyatakan cukup. Maka ukuran bloknya itu yaitu 32 IP. Lalu kita dapatkan hasil CIDR prefix-nya yaitu 32 dikurang yang pangkat 5 tadi, maka hasilnya 27 bit. Maka lanjut kita alokasikan 192.168.10.64 ini nih kita dapatkan dari network sisa tadi yang sebelumnya, yang bagian ini. Maka kita alokasikan network address-nya yaitu 192.168.10.64 bit, dan rank hostnya yaitu 192.168.10.65 sampai dengan 192.168.10.94. Sama seperti sebelumnya, itu didapatkan dari network address tambah 1 sampai dengan broadcast address dikurang 1. Lalu untuk broadcast-nya yaitu 192.168.10.95 sama juga dengan sebelumnya, yaitu didapatkan dari network address ditambah blok IP dikurang 1. Dan maka kita mendapatkan subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Maka kita dapatkan network sisanya 192.168.10.96. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.